Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Langit menjadi gelap dan suram, dan angin menderu. Kekuatan surgawi tak berbentuk perlahan mengangkat Bai Yun Seng ke udara. Dia tertawa gila, janggut putihnya berkibar tertiup angin. Tidak ada tanda-tanda kehangatan dan kebajikan yang biasa di wajahnya, itu digantikan oleh ekspresi gila dan terdistorsi. Semua orang di Istana Suci panik, Gu Masters melarikan diri dengan tergesa-gesa, membentuk arus besar orang yang melarikan diri seumur hidup keluar. Hanya setelah berlari jarak yang sangat jauh, kerumunan itu dengan cemas berhenti. Ahli Gu Master bergerak menuju puncak bukit atau langsung terbang ke langit, dan menggunakan cacing Gu investigatif untuk mengamati pemandangan di atas Istana Suci dengan pemikiran berbeda yang terlintas di benak mereka. Master Gu lainnya juga mengangkat kepala mereka untuk menatap Bai Yun Seng yang mengambang dengan ekspresi hormat, kasih sayang, kekhawatiran, kecemburuan, dan sebagainya. Berita tentang Bai Yun Seng maju ke Gu Immortal telah menyebar di antara semua orang. Maju ke Gu Immortal. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dialami kebanyakan orang sepanjang hidup mereka, dan tanpa diduga itu terjadi di depan mata semua orang pada saat ini. Tidak terbayangkan, Bai Yun Seng belum menggunakan cacing Gu tetapi dia benar-benar menyebabkan perubahan cuaca. Melihat awan yang bergelombang dan mendengar angin yang mengamuk, banyak Gu Master berteriak kaget. Segera suara-suara terkejut melonjak menjadi keributan. Karena bukan hanya cuaca yang berubah, bahkan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Pada awalnya, itu hanya getaran yang dapat diabaikan, tetapi segera asap dan debu besar mulai naik dari tanah. Ini adalah turbulensi ki bumi. Menurut catatan di suku, Gu Master harus terlebih dahulu memecahkan bukaan mereka untuk maju ke Gu Immortal. Setelah memecahkan bukaan mereka, mereka dapat menarik ki surga dan ki bumi. Ye Luisang, Hei Loulan dan beberapa lainnya berasal dari suku super, dan tahu lebih banyak daripada orang normal. Pada saat ini, keterkejutan bisa terlihat jelas di mata mereka. Langkah pertama untuk maju ke Gu Immortal adalah memecahkan lubang. Menggunakan esensi purba dalam serangan habis-habisan untuk benar-benar menghancurkan bukaan sendiri. Seperti ini, lubang tertutup yang ditutupi oleh dinding kristal akan berubah menjadi lubang di tubuh Gu Master. Langkah pertama ini membutuhkan keberanian yang sangat besar. Karena tidak ada jalan kembali setelah menghancurkan lubang. Pemimpin suku Gugu Gulong berkata sambil menghela nafas. Kemajuan menjadi Gu Immortal sangat sulit, dengan peluang keberhasilan yang sangat kecil. Bai Yun Seng terlalu berani, benar-benar berani mengambil langkah ini. Dia benar-benar membuat kita kagum. Pemimpin suku Nia King sangat tersentuh. Ekspresi Hei Loulan rumit. Dia tahu beberapa detail di dalam, sebagian alasan mengapa Bai Yun Seng maju ke Gu Immortal mungkin karena tindakannya. Akulah yang memprovokasi Bai Yun Seng, yang menyebabkan dia memilih untuk mengambil risiko untuk maju dalam kondisi mentalnya yang runtuh. Ini bagus, meskipun saya belajar tentang kenaikan abadi dari catatan, saya benar-benar ingin mengamatinya secara pribadi. Kemajuan Bai Yun Seng menjadi Gu Immortal akan memberikan referensi yang bagus dan membantu saya. Hanya saja, jadi biarlah jika dia gagal, tetapi jika dia benar-benar berhasil maju menjadi Gu Immortal, bagaimana saya harus memperlakukannya? Hei Loulan segera mengerutkan kening. Memikirkan hal ini, merasa pusing. Fang Yuan mengamati pemandangan itu sambil duduk di punggung Raja Serigala Biru, dikelilingi oleh kelompok Serigala Biru. Kemajuan ke Gu Abadi. Tatapannya yang gelap memiliki kegembiraan dan juga menunjukkan ekspresi mengingat masa lalu. Dia kembali menggunakan inspeksi keberuntungan Gu untuk memeriksa Bai Yun Seng. Keberuntungan padanya sekarang seperti api yang mengamuk, awalnya seperti api dengan cahaya merah yang tumbuh. Sekarang, itu bahkan lebih berkembang, menyala seperti neraka. Keberuntungannya berkobar-kobar, dia telah berhasil maju menjadi Gu Immortal di kehidupan saya sebelumnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya dalam hidup ini. Fang Yuan mengangguk dalam hati. Tidak seperti Hei Loulan dengan keraguan dan keraguannya, Fang Yuan sudah punya rencana untuk menghadapi Gu Immortal Bai Yun Seng. Dia mencoba melihat sekali lagi, tetapi inspeksi keberuntungan Gu benar-benar menderita luka akibat tekanan ekstrim.
Matanya sendiri juga merasakan sakit yang membara. Fang Yuan segera menghentikan aktivasi, tidak terkejut sama sekali. Bai Yun Seng telah memecahkan bukaannya, menarik ki langit dan bumi di kisaran sekitarnya yang sangat besar. Menggunakan cacing gu dalam kisaran ini secara alami akan menciptakan reaksi berantai, membuat ki langit dan bumi melonjak dan memicu serangan balik. Jika seseorang keras kepala dan mengaktifkan gu mereka secara paksa, bahkan gu abadi pun akan terluka dan bahkan mungkin mati, belum lagi gu fana belaka. Fang Yuan belum mempertimbangkan untuk menggunakan cacing gu saat ini untuk merencanakan melawan Bai Yun Seng karena alasan ini. Jika dia dengan gegabah bergerak dalam periode ini, dia sendiri mungkin terlibat. Dalam sekejap, awan gelap di langit melonjak, dan bersama-sama berbentuk pusaran raksasa. Menanggapi hal ini, debu kuning coklat berputar tanpa henti di tanah, menciptakan pusaran yang menyerupai pembentukan celah. Bai Yun Seng ini memiliki fondasi dan akumulasi yang dalam, ki manusianya sangat megah, benar-benar menarik begitu banyak ki langit dan bumi. Adegan ini sebenarnya lebih spektakuler daripada ketika tetua tertinggi suku saya maju. Ye Lui Sang terkejut tanpa henti. Bai Yun Seng memiliki warisan abadi dan menjelajahi dataran utara sepanjang hidupnya, mendapatkan pengalaman yang sangat kaya. Sekarang, dia hampir menjalankan seluruh hidupnya, sehingga akumulasinya sangat dalam. Dua pusaran raksasa itu mencakup jarak bermil-mil. Bai Yun Seng menatap ke atas dan melihat pusaran megah dan ganas yang tampak seperti binatang raksasa yang membuka mulutnya. Sebagai perbandingan, tubuh Bai Yun Seng kecil, seperti serangga kecil di dekat kolam. Tapi Bai Yun Seng masih terus tertawa gila. "Ayo, datang!" Dia berteriak, tubuhnya bergetar karena ketakutan dan kegembiraan, tetapi juga kelegaan. Bahkan jika dia gagal, dia setidaknya akan terbebas dari mimpi buruk ini. Tampaknya mendengar teriakannya, pusaran pembuatan bir mulai berputar perlahan. Di langit dan di tanah, dua pusaran raksasa berputar seperti batu gilingan. Petir menyala di pusaran gelap dan mendung di langit, dengan guntur bergemuruh berulang kali. Di tanah, pusaran berdebu menyebabkan asap ungu naik dengan suara ledakan yang hebat. Seperti batu gerindra, batu kilangan yang gelap dan mendung memercikkan aura yang jernih dan cerah. Sedangkan dari yang berdebu di bawah, muncul aura emas. Mereka adalah ki surga dan ki bumi. Ki surga jernih dan bergerak bebas, ki bumi sangat dalam dan padat. Dan tubuh Bai Yun Seng melepaskan ki manusia putih. Ki manusia ini sangat padat dan seperti kepompong, ia membentuk bola besar yang menutupi Bai Yun Seng dengan rapat. Ki surga menghujani sementara ki bumi menggelegak, keduanya terjalin di udara dengan ki manusia, surga, bumi dan manusia, ketiga ki menyatu dan mulai menyatu. Langkah pertama adalah memecahkan bukaan, langkah kedua adalah mengambil ki. Hei Loulan bergumam. Menembus lubang adalah titik yang tidak dapat dikembalikan, satu-satunya kemungkinan bertahan hidup adalah dalam keberhasilan dan kegagalan berarti malapetaka yang pasti. Dan mengambil ki menguji sifat Gu Master dan kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Langkah ini sangat penting dan seperti berjalan di antara tebing di atas tali. Jika keseimbangannya bahkan sedikit meleset sehingga ki manusia sedikit berlebihan, itu akan menyebabkan ledakan diri. Jika ki surga sedikit lebih banyak, Master Gu akan larut ke langit. Jika ki bumi sedikit lebih padat, Master Gu akan berubah menjadi fosil dan mati lemas. Sulit, benar-benar sulit, benar-benar sulit. Ye Lui Sang meratap sambil menggelengkan kepalanya, bahkan sebagai penonton, hatinya bergetar melihat pemandangan ini. Seseorang hanya bisa bergerak maju ketika mereka memulai kemajuan menjadi Gu Immortal, tidak ada jalan kembali. Bahayanya sangat tinggi, sehingga banyak peringkat 5 Gu Master tahap puncak, bahkan jika mereka tahu metode untuk maju ke Gu Immortal, tidak akan memilih untuk mengambil risiko kecuali sebagai upaya terakhir. Ahli mengamati prosesnya sementara orang awam hanya menikmati pertunjukan. Kebanyakan orang hanya menyaksikan pemandangan itu sambil ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Tetapi beberapa ahli Gu Master yang mengetahui detail di dalamnya meneteskan keringat, jantung mereka berdebar-debar ketakutan dari pemandangan itu. Fang Yuan adalah orang yang paling berpengalaman mengenai hal ini. Proses menyerang ke alam Gu Immortal dan menjadi jalur darah Gu Immortal di kehidupan sebelumnya telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Langkah kedua ini sangat sulit, tidak hanya menguji kemampuan Gu Master untuk mengontrol keseimbangan,
apa yang diujinya bahkan lebih dari itu adalah sifat Gu Master. Dia menghela nafas dalam hati. Ki surga dan ki bumi menyerang tubuh, dan ketiga ki itu bertemu. Ini adalah proses perpaduan manusia dengan langit dan bumi. Orang biasa tidak akan pernah memiliki momen seperti itu di mana mereka sangat dekat dengan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah landasan untuk memelihara semua makhluk hidup. Resonansi antara ki surga dan ki bumi akan memenuhi pikiran Master Gu dengan keajaiban Dao Agung. Mengalami Dao Agung adalah kesempatan yang sangat langka dan Master Gu dapat dengan mudah kehilangan diri mereka di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Ini bisa dengan mudah menyebabkan ketidakseimbangan antara tiga ki. Bahkan yang lebih penting, semakin tinggi jumlah ki surga dan ki bumi yang diambil, semakin tinggi peluang untuk maju ke Gu Immortal. Pada saat krusial ini, Master Gu sering menjadi serakah dan mengambil terlalu banyak ki surga dan ki bumi, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara tiga ki dan binasa. Bai Yun Seng tidak mengecewakan Fang Yuan, dia bertahan dan menstabilkan situasi, mengendalikan tiga ki dengan sempurna dan maju perlahan. Bai Yun Seng ini mungkin menerima bimbingan ahli. Bai Yun Seng benar-benar mencapainya, langkah kedua tidak bisa membuatnya sama sekali. Pria ini benar-benar tidak sederhana. Kami harus terus menonton. Mampu melakukannya sekarang tidak berarti dia bisa mempertahankan negara sampai akhir. Hei Loulan dan Ye Lui Sang merasa bingung. Gemuruh. Tepat pada saat ini, terjadi perubahan. Saat aurora di langit bergetar, 88 gedung yang sejati mengalami getaran yang hebat. Sebagai batu penjurunya, istana suci mulai bergetar juga, debu naik dan banyak halaman yang indah runtuh. Apa yang terjadi? 88 gedung yang sejati. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dengan kaget. Huff, ada di sini. Fang Yuan mencibir, tetapi sangat menyadari hal ini. Di dalam gedung yang sejati, roh tanah sangat marah. Bai Yun Seng maju ke Gu Immortal berarti dia mengambil ki surga dan ki bumi. Tapi dunia ini bukanlah dunia luar dataran utara, tetapi adalah tanah yang diberkati istana kekaisaran, dunia kecilnya sendiri. Bai Yun Seng menggunakan ki surga dan ki bumi dunia kecil ini, yang mirip dengan melemahkan tanah yang diberkati istana kekaisaran dan pada dasarnya mengekstraksi sumber kekuatan roh tanah. Mungkinkah roh tanah tidak marah? Ia telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang akhirnya memiliki harapan untuk mendapatkan kebebasan. Meskipun terbentuk dari obsesi dan tidak tahu bagaimana berbohong, tetapi memiliki kecerdasan dan memahami strategi menyembunyikan diri. Roh darat awalnya berencana untuk menahan diri, takut akan kehendak matahari raksasa. Itu akan menunggu sampai Gruel Mat merusak belenggu di atasnya sampai tingkat tertentu sebelum pecah dalam satu gerakan keras. Tapi sekarang Bai Yun Seng menyerang ke alam Gu Immortal, dia tidak hanya mengekstraksi kekuatan roh tanah, tetapi pasti akan membangkitkan kehendak matahari raksasa. Roh tanah kemudian akan pupus semua harapannya. Bahkan lebih mungkin, itu akan ditekan secara paksa oleh kehendak Giant Sun lagi. Tanpa pilihan, ia hanya bisa membuat keputusan cepat dan memanfaatkan keinginan matahari raksasa yang masih dalam hibernasi saat ini, untuk melawan dan menghindari waktu untuk mempersiapkan kehendak matahari raksasa. Dengan demikian, semua orang melihat saat gedung yang sejati bergetar, membawa kehancuran pada ikan di kolam karena banyak bangunan di istana suci runtuh. Di gedung yang sejati, roh tanah Frost Jade Peacock berteriak keras. Serangannya sangat efektif karena pasta hijau yang menutupi tubuhnya segera meleleh sampai di bawah lehernya dan 5 hingga 6 rantai hitam di tubuhnya juga putus. Hah! Gumaman ringan, seolah baru saja bangun dari mimpi, bergema dari kedalaman gedung yang sejati. Siapa yang punya nyali untuk membangunkanku dari tidurku? Dari kegelapan yang tak terbatas dan menakutkan, seorang raksasa yang menyerupai matahari perlahan terbangun. Awalnya hanya secercah kecil, tetapi segera menjadi cerah sampai-sampai bisa menembus 10 lapisan dunia bawah, menyapu melewati setiap sudut gedung yang sejati. Keinginan Fang Yuan yang telah menyempurnakan prasasti pemberhentian tamu tidak dapat mempertahankan diri dan segera musnah. Token pemilik kaca yang dipegangnya juga mulai menjadi panas mendidih. Sebuah surat wasiat yang menyala seperti matahari melewati token pemilik kaca dan menyerang pikiran Fang Yuan. Keinginan itu seperti banjir emas saat mengamuk langsung ke otak Fang Yuan. Will terbentuk dari sejumlah besar pemikiran spesifik, jika kehendak Giant Sun dibiarkan mengikis pikirannya,
Fang Yuan kemungkinan besar bisa berubah menjadi amnesia yang gila. Ini buruk. Cepat buang token pemilik terkutuk itu. Kehendak Mo Yao muncul di benaknya, dan berteriak. Dia adalah kehendak Gu Immortal yang telah mencapai peringkat 7 sebelum kematian, pengetahuan latar belakangnya tentang kehendak jauh lebih dalam daripada Fang Yuan. Keuntungan dan kerugiannya sendiri terkait dengan Fang Yuan, seperti dua belalang yang diikat dengan seutas benang. Pikiran adalah tempat yang vital, Fang Yuan tidak ingin memulai pertempuran di sana. Tidak perlu khawatir, dia mencibir. Dia sudah siap jadi dia tidak khawatir, segera mengaktifkan kehendak khusus Gu. Kehendak khusus Gu menerima esensi purba dan langsung melintas di benak Fang Yuan, menghalangi kehendak matahari raksasa. Keinginan seperti emas tiba-tiba berhenti, benar-benar dihentikan oleh kehendak khusus Gu. Kehendak khusus Gu kemudian meledak dengan kekuatan penyerapan yang kuat, melahap kehendak matahari raksasa tanpa henti. Keinginan kecil menelan keinginan besar, seolah-olah semut menelan gajah, tetapi kehendak matahari raksasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini adalah keinginan Mo Yao bingung untuk sementara waktu sebelum menyadari, jadi kehendak matahari raksasa adalah kehendak khusus. Jalan kebijaksanaan telah berkembang sejak awal pada era purba jauh, berlanjut hingga hari ini. Will diklasifikasikan di bawah jalan kebijaksanaan dan tentu saja isinya berlimpah. Tidak hanya keinginan yang dibagi menjadi banyak jenis, ada juga berbagai macam efek. Kembali ketika Fang Yuan baru saja menjelajah ke dalamnya, dia telah membeli banyak cacing Gu jalan kebijaksanaan. Misalnya, Gu kehendak khusus, Gu akan dihaja, Gu akan bermain, Gu tetap wasiat dan Gu kehendak baru yang secara khusus digunakan untuk memadatkan kehendak khusus, kehendak yang disengaja, keinginan bermain, memelihara kehendak dan kehendak baru. Kelima jenis wasiat ini memiliki kelebihan dan kekurangan, mengharuskan Master Gu sendiri untuk memilih kehendak yang sesuai dengan situasinya. Di antara mereka, surat wasiat khusus dapat diatur terlebih dahulu dan secara otomatis dipicu dalam kondisi khusus. Untuk menjelaskan hal ini secara sederhana, mari kita ambil perangkap tikus sebagai contoh. Ketika tikus bersentuhan dengan perangkap memenuhi kondisi khusus, perangkap tikus kemudian akan aktif, menjebak tikus. Pengaturan sebelumnya dipicu, mengaktifkan perangkap. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa mempertimbangkan situasi berbahaya yang terjadi di masa depan, dan untuk kepentingan keturunannya, dia memilih untuk menggunakan kehendak khusus yang paling cocok Gu untuk membuat wasiat dirinya sendiri dan menempatkannya di gedung 88 yang sejati. Selama bahaya mencapai tingkat tertentu, kondisi khusus akan terpenuhi dan kehendak khusus akan memicu pengaturan Giant Sun Immortal Venerable sebelumnya. Adapun apa persyaratan aktivasi dari pengaturan sebelumnya ini, orang luar tidak tahu. Bahkan Fang Yuan yang telah terlahir kembali tidak jelas tentang hal itu. Tetapi dari klip video di kehidupan sebelumnya, dia tahu kehendak Giant Sun adalah wasiat khusus. Mengetahui hal ini memudahkan Fang Yuan. Kehendak matahari raksasa adalah kehendak yang mulia abadi, tetapi juga harus mengikuti hukum dan dao agung dunia. Keinginan itu dipadatkan oleh cacing Gu, dan demikian pula dapat ditundukkan oleh cacing Gu yang sesuai. Dengan demikian, kehendak khusus matahari raksasa sangat ditahan oleh kehendak khusus Gu. Dalam benak Fang Yuan, kehendak Giant Sun belum menunjukkan kekuatannya sebelum ditelan oleh kehendak khusus Fang Yuan Gu. Setelah menelan wasiat matahari raksasa ini, perut Gu yang istimewa segera menonjol seperti orang gemuk yang telah menjejalkan dirinya hingga batasnya. Haha, kehendak yang luar biasa. Fang Yuan memujinya tetapi dalam hati terkejut, itu berbahaya. Meskipun itu tertahan, bagaimanapun juga itu adalah kehendak yang mulia abadi. Bahkan jika itu hanya untaian, itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Token pemilik kaca adalah bagian dari gedung yang sejati 88 tahun. Kehendak Giant Sun menyerang Fang Yuan melalui token pemilik ini. Tetapi jika token pemilik dibandingkan dengan lorong ini terlalu kecil dan hanya bisa membiarkan untaian keinginan matahari raksasa berlalu. Jika lorongnya sedikit lebih besar, situasinya akan benar-benar berbeda. Untaian kemauan yang dimakan Gu khusus ini hanya dapat diabaikan dibandingkan dengan kehendak matahari raksasa di gedung yang sejati. Menjadi mangsa skema kecil Fang Yuan, kehendak matahari raksasa tidak bisa menahan amarahnya. Penipu, kamu berani mencemarkan kehormatanku, matahari raksasa. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Gemuruh.
Gedung yang sejati mulai bergetar, memancarkan semua jenis cahaya yang meresap ke langit, kekuatan tak tertandingi tampaknya terwujud, mengguncang langit dan bumi. Meskipun Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa telah meninggal dan tidak dapat memobilisasi 88 gedung yang sejati hanya dengan menggunakan kehendaknya, tetapi di dalam gedung 88 yang sejati, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa telah meninggalkan sejumlah besar esensi abadi aprikot kuning peringkat 9. Gu liar dapat langsung menyerap esensi purba di udara, tetapi akan kehilangan kemampuan ini ketika mereka dimurnikan dan harus menyerap esensi purba Master Gu. 88 gedung yang sejati adalah rumah Gu abadi dan berada di bawah komando kehendak matahari raksasa, itu dapat diaktifkan dengan menyerap esensi abadi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, itu sangat sederhana dan mudah, seolah-olah itu alami. Lari. Melihat 88 gedung yang sejati yang akan menunjukkan kekuatannya, kehendak Mo Yao dengan cemas memperingatkan Fang Yuan. Fang Yuan adalah pencuri tercela yang telah menyempurnakan bagian dari gedung yang sejati, dan sekarang kehendak matahari raksasa telah terbangun, itu mengklasifikasikannya sebagai musuh. Fang Yuan tidak memiliki garis keturunan Giant Sun, permusuhan ini terlalu besar, Fang Yuan langsung ditandai dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menimpanya. Tidak perlu terburu-buru. Bencana datang tepat untuknya, tetapi Fang Yuan tampak acuh tak acuh dan santai. Dia memegang erat token pemilik kaca. Token khusus ini tidak sederhana. Itu adalah produk yang dibuat dengan mengeluarkan Immortal Gu menggunakan token pemilik sebagai basisnya. Itu adalah kunci penting yang telah dipersiapkan oleh Gu Immortals benua tengah dan beberapa pasukan besar dengan hati-hati selama ribuan tahun. Masih menimbulkan masalah setelah kematian. Era apa yang kita jalani sekarang? Fang Yuan mendengus dan tanpa rasa takut mengirim pemikiran melalui token pemilik kaca, melancarkan penyergapan. Gedung yang sejati bergetar hebat, aurora yang memenuhi langit langsung runtuh lebih dari setengahnya. Gambar hantu yang muncul saat memadatkan lantai seperti lilin di depan angin kencang, saat runtuh dan menghilang. Semuanya tiba-tiba berhenti. Di gedung yang sejati, Giant Sun akan melolong menakutkan dan marah saat dikepung dan diserang oleh kehendak khusus Gu yang tak terhitung jumlahnya. Gu kehendak khusus ini adalah persiapan Gu Immortals benua tengah yang telah terakumulasi selama ribuan tahun, kartu truf yang diatur khusus untuk menangani kehendak matahari raksasa. Kelemahan kehendak Giant Sun benar-benar ditargetkan, seperti domba yang dikelilingi oleh sekawanan serigala. Itu segera ingin mengaktifkan cacing Gu untuk membantai Gu kehendak khusus ini. 88 gedung yang sejati adalah rumah Gu abadi, gerakan pembunuh yang dipadatkan yang terbentuk dari banyak Gu abadi dan Gu fana. Secara alami, ia memiliki metode untuk membersihkan musuh. Tetapi Gu Immortals benua tengah telah meneliti secara mendalam dan sudah menghitung ini. Berkoordinasi dengan serangan Gu adalah metode mengejutkan lainnya, benar-benar menyegel semua esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Gedung yang sejati tidak dapat bergerak tanpa esensi abadi dan segera menghentikan semua tindakan. Meskipun keinginan Giant Sun mendidih dengan kemarahan, ia tidak memiliki metode untuk langsung menyelesaikan ini, sehingga mendarat dalam kesulitan. Gedung yang sejati tenggelam ke dalam keheningan yang mematikan saat Fang Yuan menenangkan pikirannya. Di kehidupan sebelumnya, Gu Immortals benua tengah mengandalkan metode ini untuk membunuh kehendak matahari raksasa dan menghancurkan 88 gedung yang sejati. Sayang sekali aku masih manusia dan bukan Gu abadi, tidak ada cara bagiku untuk menuai keuntungan dari ini. Fang Yuan merasakan sedikit penyesalan. Ini adalah kehendak matahari raksasa, bahkan pada saat terlemahnya, itu bukan sesuatu yang bisa dia ikut campur. Sebenarnya, bahkan jika dia maju menjadi Gu Immortal, hanya dengan satu kekuatan pertempuran Gu Immortal, hasilnya tidak akan baik. Ketika benua tengah Gu Immortals menyerang tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, mereka memiliki 11 Gu Immortals, masing-masing dari mereka adalah ahli elit, tetapi bahkan kemudian hanya 3 yang bisa kembali dengan kemenangan. Namun, pengorbanan itu sepadan karena mereka menerima rampasan pertempuran yang kaya. Gedung yang sejati adalah simbol spiritual dataran utara dan ketika tiba-tiba hancur, seluruh dataran utara menderita benturan berat, moral mereka jatuh ke jurang dan mereka dipaksa mundur terus-menerus dalam pertempuran.
Jika bukan karena Gu Immortal Ma Hongyun yang berulang kali memainkan peran penting sebagai pilar selama masa-masa paling krusial, dataran utara pasti sudah dianeksasi oleh benua tengah. Adapun Fang Yuan saat ini, dia aman setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Apa yang terjadi dengan gedung yang sejati barusan? Mungkinkah pengaruh Bai Yun Seng yang maju ke Gu Immortal terlalu besar, dan bahkan 88 gedung yang sejati terpengaruh? Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran melarang masuknya Gu Immortals, maju ke Gu Immortal di sini seperti Bai Yun Seng adalah peristiwa yang sangat langka. Apakah ini melanggar pengaturan yang dibuat oleh leluhur tua Giant Sun saat itu? Perubahan abnormal gedung yang sejati menyebabkan kerumunan orang yang tidak tahu kebenaran ini bingung dan mulai menebak-nebak. Gedung yang sejati jatuh ke dalam keheningan yang mematikan dan tidak menunjukkan gerakan apapun untuk saat ini. Segera, tatapan semua orang tertarik ke arah Bai Yun Seng lagi. Bai Yun Seng melayang di antara langit dan tanah, terus mengambil ki surga dan ki bumi, menggabungkannya dengan ki manusianya sendiri. 3 ki yang seimbang mengalir ke ruang di mana bukaannya pernah berada. Transformasi yang sangat misterius terjadi pada tubuhnya. Apakah itu tubuh fisik atau jiwanya? Mereka berdua ditempa oleh ki langit dan bumi. Esensi dari hidupnya sendiri adalah mengangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ada 3 langkah untuk maju ke Gu Immortal, yang pertama adalah memecahkan bukaan, yang kedua adalah mengambil ki. Bai Yun Seng memiliki warisan Gu Immortal yang utuh dan dengan demikian memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah utama dalam prosesnya. Sejauh ini, dia mampu stabil tanpa hambatan besar. Tapi bagaimana mungkin maju ke Gu Immortal hanya memiliki rintangan ini? Dibandingkan dengan ki surga yang agung dan ki bumi yang luas, ki manusia hanya berasal dari Bai Yun Seng sendiri. Dengan demikian, ada ki surga dan ki bumi yang tak ada habisnya, tetapi ki manusia terbatas dalam jumlah. 3 ki harus seimbang, tidak ada cara untuk mengambil surplus ki surga dan ki bumi, jadi mereka dikecualikan dan ditinggalkan ke samping. Seiring berjalannya waktu, ki langit dan bumi ini terakumulasi di langit dan di tanah, berkumpul dan mengembun, jumlah yang sangat besar menyebabkan perubahan kualitatif. Bai Yun Seng memiliki akumulasi yang terlalu dalam, dia mampu menarik begitu banyak ki langit dan bumi. Sekarang ki langit dan bumi ekstra mengembun menjadi bencana dan kesengsaraan. Mata Ye Lui Sang bersinar dengan cahaya yang menyala. Semakin dalam akumulasi Gu Master, semakin besar kesulitan untuk maju ke Gu Immortal. Tetapi jika mereka berhasil, potensi pencapaian mereka di masa depan akan jauh lebih tinggi. Risiko dan keuntungan dalam hal ini berbanding lurus. Hei Loulan memperhatikan dengan ketat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengerahkan semua usahanya untuk mengamati dan mendapatkan referensi. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, bagaimana kesengsaraan itu terbentuk? Adegan di depan mereka menampilkan seluruh proses di depan mata semua orang. Ki bumi emas terus menjadi lebih padat dan ki keruh mengembun menjadi bentuk, secara bertahap membentuk harimau besar bertanduk satu. Dan ki surga hijau mengembun menjadi daun willow hijau raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun willow seukuran perahu. Harimau besar bertanduk satu itu sebesar bukit, ia mengangkat kepalanya sambil berjongkok, mengambil postur melompat. Daun willow hijau bergoyang saat menyebar di langit, siap untuk menyerang. Ini adalah bencana duniawi, harimau tinggi, dan angin willow kesengsaraan surgawi. Tatapan Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang tajam. Bai Yun Seng menghentikan tawanya yang gila, ekspresi serius memenuhi wajahnya. Kerumunan yang begitu jauh dari semua ini bisa merasakan kekuatan tak berujung dari bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi, lalu bagaimana dengan Bai Yun Seng yang berada di pusat ini, target bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi? Kerumunan penonton diam, suasana berubah menjadi berat. Roh tanah Istana Kekaisaran, bagaimanapun, tertawa keras, kesempatan untuk membebaskan diri dari penawananku telah muncul. Di dalam gedung yang sejati, roh tanah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang segel di atasnya. Bang bang bang, 3 suara ledakan lembut bisa terdengar berturut-turut, karena 3 rantai hitam yang mengikatnya putus. Pasta hijau di atasnya telah benar-benar meleleh dari lehernya dan bahkan ke ujung kedua sayapnya, memperlihatkan bulu yang cerah dan hidup. Burung pipit kecil, kamu berani. Kehendak matahari raksasa meledak dengan kemarahan. Matahari raksasa, meskipun sudah mati, kamu sebenarnya masih memenjarakanku selama ratusan ribu tahun.
Hari ini, aku pasti akan keluar dari kandangmu. Frost Jade Peacock menjerit melengking, sama marahnya. Terjebak selama bertahun-tahun, bahkan tidak dapat bergeming, mati lemas dan kemarahan karena berada di penangkaran berubah menjadi kekuatan yang dibutuhkan untuk memecahkan segelnya. Kehendak matahari raksasa berteriak dalam-dalam, matahari seperti keinginan tiba-tiba menyala, bergegas ke segala arah seperti banjir emas yang megah. 10.000 kehendak khusus Gu sudah mengelilinginya berlapis-lapis. Mereka seperti bendungan yang menghalangi banjir, yang merupakan kehendak matahari raksasa. Keinginan khusus Giant Sun benar-benar ditahan oleh kehendak khusus Gu. Seluruh bendungan dipegang erat tanpa retakan, tetapi situasinya hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Kehendak khusus Gu telah menelan keinginan khusus matahari raksasa hingga batasnya dan mulai meledak satu persatu. Beberapa napas kemudian, bendungan yang dibentuk oleh kehendak khusus Gu bergetar, hancur dan hancur. Kehendak khusus matahari raksasa mungkin telah ditundukkan tetapi ukurannya sangat besar, berasal dari yang mulia abadi matahari raksasa. Bahkan setelah keausan lebih dari ratusan ribu tahun, ini masih bukan sesuatu yang bisa ditekan. 10.000 kehendak khusus Gu. Pengekangan itu relatif. Air bisa memadamkan api, tetapi jika apinya cukup ganas, ia bisa langsung menguapkan air yang mengalir ke atasnya. Kehendak Giant Sun yang seperti matahari sangat megah dan besar, meskipun ada banyak konsumsi ketika dia menyerang kehendak khusus Gu, itu masih mampu menghancurkan 10.000 kehendak khusus Gu pada akhirnya. Tanpa pengepungan kehendak khusus Gu, kehendak Giant Sun seperti tahanan yang diikat yang telah keluar dari belenggu, dan segera mencoba mengendalikan gedung yang sejati. Tapi saat berikutnya, 50.000 kehendak khusus Gu bergegas keluar dan berkumpul lagi, membentuk pengepungan baru. Gu Immortals benua tengah telah meneliti sangat dalam dan tidak akan pernah meremehkan kehendak matahari raksasa, sehingga mereka telah membuat persiapan yang cukup. Kehendak khusus Gu bukanlah Gu abadi, jumlahnya bisa menumpuk. Kehendak matahari raksasa yang baru saja memperoleh kebebasan kembali disegel, mengeluarkan raungan marah. Dia mulai menyerang lagi, momentumnya seluas sungai yang mengalir deras, memecah pengepungan kehendak khusus Gu. Tapi segera, gelombang ketiga kehendak khusus Gu mengelilinginya. Jumlahnya bahkan lebih banyak kali ini, mencapai lebih dari 100.000. Gu Immortals benua tengah telah menghabiskan ribuan tahun untuk ini, beberapa kekuatan super besar telah bergandengan tangan melakukan pembelian besar, memurnikan Gu tanpa henti, dan menghabiskan sejumlah besar sumber daya penyempurnaan Gu. Mereka telah membayar harga yang mencengangkan dan sekarang mereka semua digunakan oleh Fang Yuan, menampilkan efek luar biasa. Terjebak sekali lagi, kehendak matahari raksasa tidak berteriak atau mengaum. Kehendak matahari raksasa adalah kehendak yang mulia abadi dan tahu bagaimana berpikir. Ketika dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam skema dan pihak musuh telah membuat persiapan yang cukup, dia menjadi tenang kembali. Dia mulai berpikir dan segera menemukan cacat dalam pengepungan. Meskipun kehendak matahari raksasa dikelilingi rapat ke segala arah oleh kehendak khusus Gu tanpa area yang diabaikan, ini tidak menandakan tidak ada cacat dalam pengepungan ini. Gu kehendak khusus ini disempurnakan oleh Gu Immortals dan cacing Gu yang dimurnikan tidak dapat langsung menyerap esensi purba dari lingkungan mereka, dan tidak ada pasokan esensi purba untuk mereka di sini. Lalu, dari mana esensi purba yang digunakan untuk mengaktifkan kehendak khusus Gu ini berasal? Ada begitu banyak kehendak khusus Gu, dan bahkan bisa ada lebih banyak lagi, persyaratan esensi purba mereka akan sangat besar. Akan matahari raksasa sedikit memikirkannya dan menyadari, apa yang diserap Gu Hus ini bukanlah esensi purba tetapi esensi abadi. Manik-manik dengan esensi abadi anggur hijau kelas 6 kelas terendah dapat diubah menjadi apa yang praktis merupakan jumlah esensi purba yang hampir tidak terbatas. Esensi abadi adalah sumber bahan bakar untuk kehendak khusus ini Gu. Dan esensi abadi ini disembunyikan dengan sangat baik, jelas, ada cacing Gu pendukung lain yang berkoordinasi dengan kehendak khusus Gu untuk membentuk formasi Gu yang sangat besar dan tersembunyi. Selama aku memutuskan hubungan mereka dengan esensi abadi, Gu kehendak khusus ini tidak akan menjadi banyak ancaman. Matahari raksasa akan segera memikirkan metode ini. Namun, untuk memutuskan hubungan antara kehendak khusus Gu dan esensi abadi, dia harus sepenuhnya memahami formasi Gu ini terlebih dahulu.
Sama seperti bagaimana benua tengah Gu Immortals menyegel semua esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Matahari Abadi Raksasa untuk menekan 88 gedung yang sejati, kehendak Matahari Raksasa juga memiliki ide yang sama. Di tempat, Giant Sun akan berpikir dengan cepat dan segera menemukan lebih dari 10 petunjuk. Mengikuti petunjuk ini dan membuat deduksi, struktur samar dari formasi Gu mulai berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Roh tanah secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematiannya. Ketika merasakan kehendak matahari raksasa ditekan, ia mengumpulkan semua kekuatannya untuk memecahkan segel di atasnya. Gruel Mat memiliki efektivitas yang menakutkan melawan anjing laut ini, pasta hijau di tubuhnya penuh dengan retakan dan ujung-ujungnya dengan cepat meleleh. Belenggu hitam di sayapnya sekali lagi runtuh berturut-turut dan 4 pecah. Roh darat, Frost Jade Peacock, berteriak melengking, seluruh tubuhnya bergetar hebat, mengibaskan sebagian besar pasta hijau di kedua sayapnya, tak lama setelah itu dengan tidak sabar membukanya. Aura dingin meresap keluar dari seluruh tubuhnya yang putih bersih saat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak mulia dan cantik. Tapi itu belum sepenuhnya membuka sayapnya yang besar ketika mereka ditarik erat oleh rantai hitam. Gerakannya tiba-tiba berhenti, rasa sakit yang hebat membuatnya semakin marah. Meskipun hanya ada 3 rantai yang tersisa, mereka masih membelenggu kebebasannya dengan erat. Hancurkan mereka. Frost Jade Peacock tiba-tiba berbalik di lehernya yang elegan, alisnya yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Brengsek. Kehendak Giant Sun yang telah berpikir intens, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan pikirannya saat dia merasakan situasi ini. Jika roh tanah mematahkan kendalinya, maka 88 gedung yang sejati dapat diusir dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran kapan saja. Tanpa perlindungan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya akan mulai bergegas untuk menjarah gedung yang sejati. Pada saat itu akan menjadi kasus pasukan semut yang melahap gajah, bahkan lebih banyak esensi abadi aprikot kuning tidak akan dapat menghentikan konsumsi dari kemajuan tak kenal takut dari Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kehendak matahari raksasa tidak berdaya untuk menghentikan roh tanah saat ini. Dia telah melakukan beberapa serangan menyelidiki sambil berpikir pada saat yang sama, dan meskipun ada beberapa hasil dan dia mampu memulihkan beberapa metode, itu masih sangat terbatas dan tidak cukup untuk menekan situasi. Pada saat ini, di luar gedung yang sejati, deru harimau yang tinggi meraung dan melompat. Dunia bergetar saat harimau tinggi seukuran bukit melompat ke udara. Cakar harimaunya yang besar dan jahat menghantam Bai Yun Seng yang tidak signifikan seperti serangga. Bai Yun Seng berteriak ringan saat dia menghindar dengan cepat. Cakar harimau tidak bisa memukulnya, tetapi kekuatan angin yang besar darinya masih bisa membuat Bai Yun Seng merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, angin willow di langit berkibar ke bawah. Angin willow ini sebesar kano, dan turunnya anggun, menyerupai daun yang berjatuhan. Tapi gerakan yang terasa lambat sebenarnya cepat, dan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Bai Yun Seng bermandikan darah, memperhatikan pergerakan angin willow. Sebelumnya, dia sembarangan bersentuhan dengan 3 angin willow, tetapi hanya itu yang telah menghancurkan semua gu pertahanan padanya. Saat ini, ketika dia melihat angin willow jatuh, dia dengan cepat menghindarinya. Dari bumi, harimau jahat itu menerkam, sementara dari langit, angin willow berkibar satu demi satu. Bai Yun Seng sudah merasa sulit untuk melanjutkan setelah beberapa saat, dia dalam keadaan menyedihkan dan menghadapi bahaya kehilangan nyawanya. Itu pertanda buruk bagi Bai Yun Seng. Akumulasinya sangat kuat, tetapi dia belum membuat persiapan yang cukup untuk maju ke Gu Immortal. Tuan Bai Yun Seng, kamu bisa melakukannya. Bahkan Fang Yuan tidak bisa menahan perasaan gugup pada adegan ini, apakah Bai Yun Seng akan gagal maju menjadi Gu Immortal dalam hidup ini. Dia tiba-tiba berpikir dan mengabaikan serangan balik, secara paksa mengaktifkan inspeksi keberuntungan Gu. Tapi keberuntungan pada Bai Yun Seng masih membara dan mengamuk seperti air mendidih, dan masih mekar. Tapi saat berikutnya, 1/4 dari keberuntungan yang menyala ini tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat perubahan keberuntungan seperti itu. Dan tepat pada saat ini, pilar cahaya tiba-tiba meletus dari gedung yang sejati.
Pilar cahaya yang setebal pohon kuno, menyerang langsung ke langit. Angin Willow ditembus oleh pilar cahaya ini, segera hancur dan berubah kembali menjadi ki surga yang jernih, murni dan hangat. Pilar cahaya menyapu berulang kali, menghancurkan sebagian besar angin Willow di langit, sebelum menembak ke arah harimau yang tinggi. Harimau yang tinggi menghindar sambil melolong kesedihan, tetapi pilar cahaya mengikutinya seperti bayangan, tidak mungkin dihindari. Harimau tinggi bencana duniawi terus berkurang ukurannya semakin pilar cahaya menyentuhnya, sampai menghilang ke udara tipis. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. 88 gedung yang sejati telah bergerak. Leluhur tua melindungi Tuan Bai Yun Seng. Banyak orang bersorak. Tetapi ada juga beberapa yang mencemooh, omong kosong, Bai Yun Seng tidak memiliki garis keturunan matahari raksasa, mengapa leluhur tua melindunginya? Mungkinkah itu cara kerja bencana pengalihan yang dikabarkan Gu? Ye Lui Sang terkejut tanpa henti. Hei Loulan bahkan lebih bersemangat, bencana pengalihan jalan keberuntungan Gu dapat mengalihkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, sangat mengurangi kekuatan mereka, bahkan secara langsung melenyapkan mereka. Jika saya bisa mendapatkan Gu abadi ini, mengalihkan bencana Gu adalah salah satu landasan dari gedung 88 yang sejati. Itu juga salah satu metode terbatas yang dapat dimobilisasi oleh kehendak matahari raksasa saat ini. Tindakan kehendak matahari raksasa tidak berhenti pada ini. Dia telah secara paksa mengekstraksi jejak esensi abadi aprikot kuning dengan mengamuk beberapa kali. Setelah mengaktifkan Gu mengalihkan bencana, kehendak Giant Sun memobilisasi ki manusia immortal Gu di domain terpencil warisan sejati. Tepat di bawah pandangan Fang Yuan, aura keberuntungan Bai Yun Seng tiba-tiba menurun seperempat lagi. Human Ki Immortal Gu diaktifkan yang juga mengeluarkan sinar cahaya putih. Cahaya putih ini, bagaimanapun, langsung menyinari Bai Yun Seng. Ki manusia abadi Gu dapat meningkatkan ki manusia Gu Master, meningkatkan potensi masa depan mereka setelah maju ke Gu Immortal. Ketika Bai Yun Seng mendapatkan bantuannya, ki manusia padanya langsung meningkat 10 kali lipat. Dengan peningkatan ki manusia, dia secara alami membutuhkan lebih banyak ki surga dan ki bumi. Namun, ki surga dan ki bumi ditarik keluar dari tanah yang diberkati istana kekaisaran. Bai Yun Seng tertawa terbahak-bahak, bantuan gedung yang sejati di luar harapannya, tetapi dia masih dengan cepat menerimanya dan menyerap ki surga dan ki bumi dalam jumlah besar, menggabungkan ketiga elemen menjadi satu, tidak hanya menghindari bahaya, potensinya juga meningkat pesat, dan prospek masa depannya telah berubah jauh lebih baik. Roh tanah Frost Jade Peacock berteriak melengking dan marah. Ki surga dan ki bumi diekstraksi dalam jumlah besar, menyebabkan perasaan lemah yang intens memenuhi tubuhnya. Burung pipit kecil, kamu masih terlalu hijau. Kehendak matahari raksasa mendengus, dia telah menggunakan semua esensi abadi yang bisa dia ekstrak di area yang paling penting, memperoleh hasil terbesar, sangat meredakan situasi berbahaya. Bagaimanapun juga, kehendak matahari raksasa adalah keinginan yang berasal dari yang mulia abadi, kebijaksanaannya sangat tinggi. Situasinya telah berbalik dengan cepat sekarang dan itu menguntungkan keinginan matahari raksasa. Melemahnya roh tanah memberi keinginan Giant Sun banyak waktu untuk memahami formasi Gu dari kehendak khusus Gu yang mengelilinginya. Begitu kehendak Giant Sun memecah pengepungan ini, dia akan mendapatkan kembali kendali atas situasi, dan akan sangat mudah baginya untuk membatalkan segel pada esensi abadi saat itu. Selama segel pada esensi abadi rusak, 88 gedung yang sejati akan dapat menampilkan kekuatan tertinggi dari rumah Gu peringkat 8 dengan segala kemuliaannya. Ini buruk, aku masih meremehkan kehendak yang mulia abadi. Saya memiliki kurang dari setengah waktu yang diharapkan tersisa. Fang Yuan mampu memahami situasi di gedung yang sejati melalui token pemilik kaca. Hatinya tenggelam, sekarang, saya hanya bisa menaruh harapan saya pada Bai Yun Seng. Mudah-mudahan, dia bisa dengan cepat menjadi Gu Immortal dan menyempurnakan lanskap seperti sebelumnya Gu. Di tengah adegan, ketiga ki itu menyatu. Dengan bantuan keinginan matahari raksasa, aliran ki yang tebal hampir membentuk kepompong di sekitar Bai Yun Seng. Semua lukanya telah lama hilang tanpa jejak, tubuh, jiwa, dan kesadarannya semuanya disempurnakan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia melihat kembali hidupnya, pemandangan masa lalu dengan cepat melintas di benaknya.
Misteri Dao Agung beredar di benaknya, inspirasi datang kepadanya tanpa jeda, dia mendapatkan solusi sempurna untuk masalah sulit dalam kultivasi yang telah menahannya di masa lalu. Pada saat ini, langit dan bumi seperti guru tanpa pamrih, memberikan semua pengetahuan mereka kepada Bai Yun Seng. Namun, misteri langit dan bumi terlalu luas dan mendalam, semakin tahu Bai Yun Seng, semakin dia menyadari ketelitannya. Dia tidak punya pilihan selain fokus pada jalur waktunya, menyempurnakan dan mengembangkan pengetahuannya. Pemahamannya terhadap jalur waktu mencapai puncak hidupnya. Inspirasi dari alam. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Gu Masters menggunakan Gu, menyempurnakan Gu dan membesarkan Gu, ini sebenarnya adalah proses belajar, menjelajahi, dan mempelajari dunia yang tak ada habisnya. Dalam proses maju ke Gu Immortal, seorang Gu Master tidak perlu menggunakan cacing Gu untuk memahami dunia secara tidak langsung, melainkan itu adalah interaksi langsung dengan langit dan bumi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam seluruh hidup seseorang sebelum menjadi Gu Immortal untuk memiliki kesempatan yang begitu berharga. Tahap puncak peringkat 5 adalah garis finish Master Gu Fana. Tapi peringkat 6 Gu Immortal melampaui Fana, menjadi Gu Immortal hanyalah titik awal yang baru. Pada titik awal yang penting ini, pencapaian masa depan setiap Gu Immortal akan berbeda tergantung pada potensi yang mereka kumpulkan. Pengalaman yang sangat indah, tapi ki manusiaku tidak cukup. Bai Yun Seng ingin terus membenamkan dirinya dalam perasaan ini tetapi tidak bisa melakukannya, ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Ki manusianya sudah hampir habis, dan ini setelah mendapatkan bantuan ki manusia Immortal Gu, jika tidak, waktunya akan lebih singkat. Kepompong ki menyebar dan siluet Bai Yun Seng terungkap lagi. Ketiga ki telah bergabung dan menyusut menjadi masa ki primordial 3 warna, terkondensasi ke tempat bukaan Bai Yun Seng awalnya. Langkah ini menandakan penyelesaian langkah kedua dalam maju ke Gu Immortal, menerima ki. Selanjutnya adalah langkah terakhir menjadi Gu Immortal, melepaskan Gu. Bai Yun Seng menjadi sangat serius, saat dia mengeluarkan sungai seperti sebelumnya, gunung seperti sebelumnya dan manusia seperti sebelumnya Gu. Ketiga Gu ini adalah cacing Gu intinya dan dia sangat akrab dengan mereka. Selain itu, manusia seperti sebelumnya Gu bahkan adalah Gu vitalnya. Akhirnya, momen terpenting. Bai Yun Seng pertama kali mengirim Gu vitalnya ke masa ki primordial 3 warna di tubuhnya. Boom! Tiba-tiba, suara mistis seperti badai petir bergema di telinga Bai Yun Seng, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Masa ki 3 warna awalnya digabungkan bersama dan terus mengalir dalam sirkulasi. Tapi setelah Man As Before masuk, sepertinya telah menyulut bahan peledak, masa ki primordial segera meledak keras. Tidak ada ciptaan tanpa kehancuran, dalam kematian ada kehidupan baru. Saat ini adalah ketika manusia bisa naik ke Gu Immortal. Suara ledakan itu benar-benar mistis, meledakkan keajaiban kehidupan, meledakkan dunia yang sama sekali baru. Lubang fana rusak, lubang abadi sedang terbentuk. Bukaan abadi itu seperti dunia kecil, langit biru seperti kristal dan tanahnya adalah hutan belantara yang sunyi yang dipenuhi dengan batu kuning. Itu seperti bayi yang baru lahir dan sangat menuntut makanan, meletus di dunia luar dengan kekuatan hisap dan penyerapan yang sangat kuat. Wosh wosh wosh. Ki surga dan ki bumi dengan liar mengalir ke Bai Yun Seng, mengalir tanpa henti ke bukaan abadi. Di bukaan abadi, tanah dengan cepat mengembang, 2/3 1000 km persegi, 4/3 1000, 2000 km persegi. Dan aliran waktu juga naik dari rasio 1:1 menjadi 10, 1 menjadi 20. Bukaan abadi secara bertahap mulai menjadi tidak stabil karena aliran ki yang gila. Bai Yun Seng kemudian mengirim sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya, menstabilkan situasi. Lubang abadi terus mengembang, dan anak sungai waktu mengalir dalam kegelapan, menyebabkan aliran waktu meningkat dengan mantap. Waktu berlalu, Bai Yun Seng terus menempatkan cacing Gu untuk menjaga stabilitas bukaan abadi. 3 dan 1/3 km persegi, 4000, 4 dan 2/3 1000. 1 sampai 30, 1 sampai 31, 1 sampai 32, 1 sampai 33. Lubang abadi telah mencapai ekstremnya pada titik ini, seolah-olah telah minum dan makan kenyang, tiba-tiba menghentikan pertumbuhannya. Tapi ki surga yang jernih masih mengalir dari langit,
dan ki bumi emas masih melonjak dari tanah. Pada saat ini, aperture abadi menyerap ki surga dan ki bumi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Awalnya, ia minum dalam tegukan besar, sementara sekarang ia menyesap perlahan. Ki langit dan bumi menyatu menjadi lubang abadi, kabut dan awan hijau dan keemasan memenuhi seluruh lubang abadi. Aliran ki yang padat sedang menyeduh manik-manik esensi abadi di dalamnya. Mereka justru adalah esensi abadi anggur hijau dari peringkat 6 Gu Immortal, total 36 di antaranya. Awan kesengsaraan di langit dan debu bencana di tanah, mulai menghilang secara bertahap. Kabut seperti ki surga dan ki bumi di lubang abadi, bagaimanapun, belum menghilang. Mereka mengembun di sekitar Man as Before, River as Before, Mountain as Before dan cacing gu lainnya, menyebabkan kepompong ki yang padat terbentuk di atas cacing gu ini. Kedua ki bercampur, langit dan bumi berinteraksi. Di dalam kepompong ki, setiap cacing gu mulai memfermentasi perubahan misterius. Sudah waktunya, resep gu melintas di benak Bai Yun Seng. Resep gu ini hanyalah resep gu teoretis dari gu abadi, itu dari warisan gu abadi pengemis tua. Bai Yun Seng tidak dapat menjamin apakah resep gu teoretis ini bisa berhasil. Tapi dia tidak lagi punya pilihan lain. Umurnya mendekati akhir, hampir habis sepenuhnya. Setelah maju ke gu immortal, indranya mencapai tingkat yang sama sekali baru, terutama rasa mengenai waktu telah meningkat paling tinggi, itu tepat dalam satu tarikan napas. Sensasi baru ini tidak membuatnya dalam suasana hati yang ceria. Untuk waktu yang lama sebelum dia terdiam, merasa tertindas dan bahkan takut. Karena dia bisa merasakan bahwa waktu yang dia miliki benar-benar tidak banyak, seperti genangan air kecil di bawah sinar matahari yang terik, dengan umurnya adalah lapisan tipis air yang tertinggal di genangan air. Dia telah merencanakan untuk mendapatkan umur gu tetapi gagal karena manipulasi rahasia Fang Yuan. Jalan berdarah yang dia alami dalam mencapai aula besar bahkan menjadi simpul di hatinya. Sekarang, satu-satunya harapannya ada pada manusia seperti sebelumnya Gu. Menurut apa yang ditunjukkan oleh resep teoritis Gu, ketika manusia seperti sebelumnya Gu naik ke peringkat 6, itu dapat digunakan pada diri sendiri. Perbaiki. Bai Yun Seng berteriak lembut, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Pikiran-pikiran ini membentuk resep gu teoretis yang langsung mengalir ke lubang abadi dan kemudian ke dalam kepompong tebal yang menutupi pria itu seperti sebelumnya gu. Ki langit dan bumi ini adalah sumber dari semua makhluk hidup. Saat keduanya berinteraksi, mereka berevolusi menjadi segala sesuatu di langit dan bumi. Kedua ki ini adalah asal-usul semua makhluk hidup dan dapat menggantikan bahan pemurnian gu apapun. Pikiran Bai Yun Seng seperti kunci yang mengarahkan ki langit dan bumi ke arah yang benar. Pikiran memasuki kepompong dan segera membawa perubahan yang keras. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan ledakan 3 ki pada langkah pertama melepaskan gu, efeknya juga tidak kecil. Kepompong ki meletus dengan kekuatan melahap, menelan ki langit dan bumi yang tersisa di lubang abadi tanpa jeda. Wosh wosh wosh. Aliran ki melonjak tanpa henti, membentuk angin kencang yang menjerit. Manusia seperti sebelumnya gu berubah menjadi mata badai, sejumlah besar ki langit dan bumi mengalir ke dalamnya, berubah menjadi sumber daya pemurnian gu. Ini dia, ini dia. Bai Yun Seng bergumam pelan di udara, nadanya membawa kepuasan dan juga harapan. Setelah begitu banyak usaha dan risiko, dia sekarang akhirnya melihat harapan kesuksesan. Meskipun prosesnya telah dipenuhi dengan peristiwa yang tak terbayangkan. Jika gedung yang sejati tidak bergerak, Bai Yun Seng pasti akan jatuh di langkah kedua. Saat dia memikirkan hal ini, dia melirik gedung yang sejati. Dia bukan dari garis keturunan matahari raksasa, tetapi gedung yang sejati benar-benar membantunya, ini adalah fakta. Apakah Giant Sun akan bangun? Bai Yun Seng menebak dalam hati. Dia memiliki warisan gu immortal, pengalaman dan pengetahuannya tidak kurang dibandingkan dengan orang-orang seperti Hei Loulan dan Ye Luisang. Yang mulia abadi matahari raksasa melarang masuknya gu immortals, saya telah melanggar tabu ini dengan maju menjadi gu immortal di sini. Jadi, mengapa matahari raksasa masih akan membantuku? Bai Yun Seng bingung. Bahkan dengan pengalamannya yang berlimpah, dia tidak dapat mengantisipasi hal-hal yang terjadi di gedung yang sejati. Di dalam gedung yang sejati, Frost Jade Peacock berteriak melengking, pasta hijau di tubuhnya terus bergetar dan memantul,
rantai besi juga bergetar, menghasilkan suara dentingan ketika mereka bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang menyegelnya meleleh dari korosi Gruel Mat. Tapi Frost Jade Peacock tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, malah dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Kehendak matahari raksasa, bagaimanapun, tertawa cerah, burung pipit kecil, perjuanganmu tidak ada gunanya. Melalui Bai Yun Seng, kehendak Giant Sun mampu mengeksploitasi beberapa metode untuk dengan cerdik menyerang roh tanah istana kekaisaran, melemahkan kekuatannya di fondasinya. Meskipun kekuatan yang mengikat Frost Jade Peacock melemah terus-menerus, kehendak Giant Sun sudah mengulur waktu. Dia telah melihat sebagian besar formasi Gu kehendak khusus yang telah mengepungnya. Bagaimana pengaturan yang mulia abadi bisa begitu sederhana? Selama kehendak Giant Sun benar-benar bebas, dia secara alami memiliki banyak metode untuk dipilih seperti jalur logam, jalur air, jalur api dan sebagainya, untuk menyegel roh tanah lagi. Saya sudah tidur terlalu lama, tapi itu tidak masalah. Pertama-tama saya akan menempatkan roh tanah yang tidak patuh ini di tempatnya, kemudian saya akan sepenuhnya menghilangkan celah kecil di gedung yang sejati. Pada saat itu, 88 gedung yang sejati sekali lagi akan menjadi seperti ember besi, berdiri tegak selama ratusan ribu tahun lebih lama. Nada kehendak matahari raksasa sangat dalam dan mendalam. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan keinginanmu bahkan jika aku mati. Setelah mendengar, berdiri tegak selama ratusan ribu tahun, semua rambut di Frost Jade Peacock berdiri di ujungnya. Semangat tanah terbentuk dari obsesi dan masalah mengenali tuannya bukanlah hal yang fleksibel. Frost Jade Peacock berbeda dalam hal ini bahkan dari roh darat lainnya, itu sangat bangga dan tidak akan menyerah bahkan sedikit. Tapi Frost Jade Peacock tidak berjuang lagi, malah anehnya berbaring dengan putus asa. Namun, tatapannya masih tajam seperti pisau, dipenuhi dengan kebencian sepenuhnya. Keinginan Giant Sun tercengang sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu saat dia berteriak marah, burung pipit kecil, kamu berani melakukan ini. Di luar gedung yang sejati, awan kesengsaraan dan debu bencana secara bertahap menyebar, apakah Tuan Bai Yun Seng berhasil maju menjadi Gu abadi? Mereka yang tidak tahu kebenaran merasa bersemangat melihat pemandangan ini. Saya tidak pernah menyangka Bai Yun Seng benar-benar mencapai langkah ketiga. Melihat penampilannya, bukaan abadi telah terbentuk. Saya ingin tahu tingkat tanah yang diberkati apa yang telah dia bentuk. Ye Lui Sang bergumam. Dalam maju ke Gu Immortal, setelah melewati langkah kedua, Gu Master dapat membentuk aperture abadi. Lubang abadi peringkat 6 dan peringkat 7 Gu Immortal adalah tanah yang diberkati, peringkat 8 dan peringkat 9 Gu Immortal aperture adalah Grotto Heaven. Tanah yang diberkati dibagi menjadi 3 tingkatan, sesuai dengan ukuran besar, sedang, dan kecil. Semakin banyak ki surga, bumi, dan manusia menyatu, semakin tinggi tingkat tanah yang diberkati. Tanah kecil yang diberkati memiliki luas hingga 2000 km persegi, mereka dapat menarik anak sungai kecil waktu, dan membentuk lebih dari 10 manik-manik esensi abadi. Ada sedikit sumber daya. Tanah berkah kelas menengah dapat berkisar dari 2 dan 2/3 hingga 4000 km persegi, mereka dapat menarik anak sungai waktu yang sedikit lebih besar, dan membentuk lebih dari 20 manik-manik esensi abadi. Mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Tanah berkah bermutu tinggi dapat berkisar dari 4 dan 2/3 hingga 6000 km persegi, dan menarik anak sungai besar waktu. Jumlah esensi abadi yang terbentuk melampaui 30, dan akan ada banyak ki langit dan bumi yang tersisa yang dapat saling berinteraksi dan memurnikan Gu Fana menjadi Gu abadi. Tatapan Hei Loulan tertuju tepat ke depan, informasi yang relevan melintas di benaknya. Alisnya sedikit berkerut, Bai Yun Seng mampu melewati langkah kedua dengan bantuan gedung yang sejati, mencapai langkah ketiga. Dan sekarang, sepertinya ada peluang besar baginya untuk berhasil menjadi Gu Immortal. Jika Bai Yun Seng menjadi Gu Immortal, lalu sikap apa yang harus saya ambil, bagaimana saya harus memperlakukannya? Hei Loulan merenungkan masalah ini. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Bai Yun Seng tidak diragukan lagi akan mendapatkan tanah berkah bermutu tinggi. Namun, menyempurnakan Gu abadi membawa risiko, membentuk bencana dan kesengsaraan di lubang abadi. Tatapan Fang Yuan terus berkedip. Bagi manusia untuk maju ke Gu Immortal, tentu saja ada risiko khusus. Gu Master seperti ini, itu juga berlaku untuk cacing Gu.
Manusia mengambil ki langit dan bumi, menyatu dengan ki manusia, perpaduan tiga ki akan mengarah pada kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Cacing gu mengambil ki langit dan bumi, dan juga akan menyebabkan bencana dan kesengsaraan. Sulit bagi orang luar untuk ikut campur dalam bencana dan kesengsaraan di dalam tanah yang diberkati sendiri. Gedung yang sejati dapat memengaruhi Bai Yun Seng, tetapi itu tidak dapat memengaruhi tanah yang diberkati, lubang abadi di tubuhnya. Dengan kata lain, Bai Yun Seng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hah! Fang Yuan tiba-tiba melihat ke langit. Mengenai langit tanah yang diberkati istana kekaisaran, di siang hari, cahaya keemasan berkilauan, sementara di malam hari, pancaran perak yang hangat bersinar. Tapi saat ini, bekas luka hitam pekat muncul di langit keemasan dari mana bintik-bintik cahaya bintang bersinar. Ini adalah langit malam dunia luar dataran utara. Seluruh tanah yang diberkati istana kekaisaran mulai bergetar. Semua orang mulai berteriak kaget dan terkejut. Awan kesengsaraan dan debu bencana yang hampir menghilang mengembun lagi. Sejumlah besar ki langit dan bumi mengalir ke tubuh Bai Yun Seng tanpa henti, langsung memasuki lubang abadinya seperti ngengat ke api. Apa yang terjadi? Hei Loulan tercengang. Apa yang terjadi? Ye Lui Sang memegangi kepalanya, berteriak tanpa sadar. Terlalu banyak ki langit dan bumi diserap dari tanah yang diberkati istana kekaisaran, fondasinya terluka, sehingga mengungkapkan dunia luar, dalam menghubungkan dengan dataran utara. Pikiran Fang Yuan bergetar, tatapannya beralih dari Bai Yun Seng ke gedung 88 yang sejati. Dia telah menebak kebenarannya. Frost Jade Peacock sebenarnya sangat bangga, lebih suka mati daripada ditekan oleh kehendak matahari raksasa lagi. Itu sesuai dengan kata-katanya. Ketika Master Gu maju menjadi abadi, bukaan mereka akan berubah menjadi bukaan abadi. Aperture abadi adalah evolusi kualitatif dari aperture, itu seperti penciptaan dunia kecil yang sama sekali baru. Lubang Gu abadi peringkat 6 dan 7 dikenal sebagai tanah yang diberkati. Lubang Gu abadi peringkat 8 dan 9 disebut surga gua. Jika obsesi Gu immortal yang tersisa ditinggalkan ketika mereka mati, itu akan bergabung dengan kekuatan surgawi di dalam lubang abadi dan menjadi roh tanah. Setiap bukaan abadi itu unik, itu adalah bagian dari tubuh Gu immortal. Dalam beberapa hal, bahkan jika Gu immortal mati, roh tanah dan bukaan abadi yang mereka tinggalkan masih bisa dianggap sebagai bentuk perpanjangan hidup yang aneh bagi mereka. Justru karena roh tanah terbentuk dari obsesi, itu kaku dan tidak fleksibel. Dalam sejarah, ada banyak kasus seperti itu. Misalnya, jika Gu immortal dengan paksa menjatuhkan tanah yang diberkati, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemiliknya, roh tanah akan menolak mereka. Pada akhirnya, roh tanah dapat langsung meledak sendiri, menyebabkan upaya Gu immortal menjadi kehendak matahari raksasa dengan paksa menyegel istana kekaisaran yang diberkati Frost Jade Peacock. Ini telah mengumpulkan ratusan ribu tahun kemarahan di yang terakhir. Sekarang dia ingin terus menyegelnya. Hati tegas Frost Jade Peacock akhirnya terbakar. Apa yang terjadi? Kenaikan abadi Tuan Bai Yun Seng menyebabkan celah terbentuk di tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati istana kekaisaran saat ini terpapar ke dunia luar. Ini tidak bisa dipercaya, ini tidak pernah terjadi. Di masa lalu, ini buruk, saya memiliki firasat yang sangat buruk. Apakah menurutmu tanah yang diberkati akan dihancurkan? Di tanah yang diberkati, semua orang berteriak ketakutan, mereka panik dan keraguan mereka menyebar. Di langit, retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Langit tanah yang diberkati, yang terbuat dari perak dan emas, memiliki banyak retakan sekarang. Dari celah-celah ini, orang bisa melihat langit berbintang di dataran utara. Tatapan Fang Yuan masih tenang seperti biasanya. Tanah yang diberkati istana kekaisaran tidak akan menghancurkan diri sendiri dengan mudah. Dia bergumam dalam hatinya, mengenai hal ini dia sangat percaya diri. Dalam sejarah, ada banyak kasus roh tanah bunuh diri, menghancurkan tanah yang diberkati bersama mereka, tetapi itu tidak akan terjadi di sini. Ini adalah pengaturan yang mulia abadi matahari raksasa, bagaimana bisa dipatahkan dengan mudah. Ini adalah kerja keras Gu immortal peringkat 9, pengaturan ini mencakup seluruh wilayah dataran utara. 88 gedung yang sejati adalah kendala terbesar. Jika ini di masa lalu, bagaimana roh tanah bisa menyebabkan masalah seperti itu?
Kecuali sekarang, kehendak Giant Sun baru saja terbangun, dia lengah dan harus membuang waktu untuk menyelesaikan kekacauan ini. Sementara itu, segel yang memenjarakan roh tanah telah melemah drastis karena lumpur bubur saya Immortal Gu, ini memungkinkan roh tanah berjuang dengan sangat keras. Dalam analisisnya, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji resolusi dan metode Giant Sun. Dia telah menggunakan bidak catur Bai Yun Seng, dan dengan metodenya yang terbatas, dia berhasil berjuang untuk waktu yang berharga dan membiarkan timbangan kemenangan miring ke arah dirinya sendiri. Namun, meskipun roh tanah tidak dapat menghancurkan diri sendiri, ia masih bisa melakukan hal yang paling mendasar seperti menyerap ki langit dan buminya sendiri. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke arah Bai Yun Seng. Di atas kepala Bai Yun Seng, awan kesengsaraan yang tersebar terbentuk sekali lagi, dan debu bencana di tanah juga mulai menyebar. Sejumlah besar ki surga dan ki bumi menyembur keluar, mereka akan membentuk kesengsaraan surgawi baru dan bencana duniawi. Ini, apa yang terjadi? Mengapa masih ada kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi? Bukankah itu sudah berakhir? Melihat ini, mata Ye Lui Sang terbuka lebar karena terkejut. Ini berbeda dari apa yang ada dalam catatan. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan Bai Yun Seng. Mengapa ada dua kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi berturut-turut? Hei Lou Lan juga sangat bingung. Bahkan mereka tidak tahu, belum lagi yang lain. Melihat kesengsaraan surgawi yang mengesankan dan bencana duniawi yang terbentuk sekali lagi, banyak orang kehilangan kata-kata karena mereka merasa sangat khawatir tentang situasi Bai Yun Seng. Ekspresi Bai Yun Seng pucat. Mengapa masih ada kesengsaraan surgawi yang terbentuk? Warisanku tidak menyatakan bahwa ini akan terjadi. Dia terkejut dan marah. Karena tidak hanya di luar, pada saat yang sama, lubang abadi di dalam tubuhnya juga membentuk kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi lainnya. Ketika seorang Gu Fana menjadi Gu abadi, itu seperti Master Gu menjadi abadi, itu adalah proses berbahaya untuk membuat perubahan kualitatif yang menentang surga. Ketika cacing Gu disempurnakan menjadi Gu abadi, mereka perlu melibatkan ki langit dan bumi. Dengan cara ini, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang sesuai akan terbentuk. Dihadapkan pada masalah baik secara internal maupun eksternal, Bai Yun Seng tidak bisa maju atau mundur, dia tidak bisa menangani satu masalah sambil mengabaikan yang lain, situasinya sangat mengkhawatirkan. Fang Yuan, menggunakan lumpur bubur Immortal Gu untuk membangkitkan roh tanah. Kenaikan abadi Bai Yun Seng menjadi bidak catur penting dalam pertarungan antara roh tanah dan kehendak matahari raksasa. Kenaikan abadi ini sudah di luar kendalinya. Selain Fang Yuan, semua orang dibiarkan dalam kegelapan, mereka tidak menyadari kebenarannya. Hanya Fang Yuan yang tahu niat roh tanah. Dalam perlombaan dengan waktu, roh tanah tidak dapat bersaing dengan kehendak matahari raksasa, sehingga ia mengarahkan perhatiannya pada Bai Yun Seng. Ki surga dan ki bumi diekstraksi dengan mengorbankan fondasi roh tanah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membentuk kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang akan menghancurkan Bai Yun Seng. Manfaat apa yang akan diperoleh roh tanah dari membunuhnya? Ini akan melibatkan melahap bukaan abadi. Aperture fana tidak mudah dilahap dan digabungkan, tetapi setelah naik ke abadi, aperture abadi adalah dunia kecil di antara dunia. Mereka bisa dilahap dan diasimilasi, ada manfaat besar bagi Gu Immortals. Di Gunung Tianti saat itu, Fang Yuan membuang sebagian dari wilayah tanah yang diberkati Gu Immortal, yang dengan cepat diambil oleh Gu Immortals lainnya. Menelan bukaan abadi lainnya dan memperkuat bukaan abadi sendiri, ada banyak keuntungan dari ini. Jika roh tanah menghancurkan Bai Yun Seng, setelah dia meninggal, bukaan abadinya akan tetap ada. Itu kemudian akan diserap dan diasimilasi oleh tanah yang diberkati istana kekaisaran. Setelah melahap lubang, fondasi tanah yang diberkati akan naik, dan roh tanah akan menjadi jauh lebih kuat. Ini akan sangat membantu baginya untuk menembus segel matahari raksasa. Di langit, awan gelap bergemuruh saat kilat dan guntur bergema. Petir ungu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi bola petir. Di tanah, debu bencana mengendap, memperlihatkan tanah kosong. Retakan terbentuk di tanah, lebarnya ratusan meter, memperlihatkan api merah panas dari dalam, itu menyerupai binatang buas yang sunyi membuka mulutnya yang haus darah. Api naik, membentuk banyak jejak asap yang menahan saat menyembur keluar. Bola petir yang kacau, menahan asap.
Fang Yuan sedikit mengernyit. Bola petir yang kacau tidak hanya memiliki kekuatan besar, mereka bahkan dapat menghancurkan pikiran dan kemauan Gu Master, menginduksi efek kacau. Menahan asap bisa menyegel lingkungan, selama Master Gu terjebak di dalamnya, mereka akan kehilangan panca indera mereka, seperti jatuh ke labirin atau jurang, mereka tidak akan bisa bebas. Bola petir yang kacau tidak cepat, tetapi bersama dengan penindasan menahan asap, mereka adalah pasangan yang sempurna dan dapat melepaskan efek terbesar. Fang Yuan tidak bisa menahan perasaan khawatir. Kegagalan Bai Yun Seng bukanlah yang ingin dilihat Fang Yuan. Memegang token pemilik kaca di tangannya, Fang Yuan mengencangkan genggamannya saat tatapannya menjadi gelap, masih terlalu lemah, terlalu lemah. Dengan kekuatanku saat ini, aku sangat terpengaruh oleh keadaan. Melolong, melolong, melolong. Bola petir yang kacau terbang di udara, mengeluarkan suara aneh dan melengking. Mereka terdengar seperti seorang wanita yang berteriak dan menangis pada saat yang sama, itu sangat menyakitkan di telinga. Pada saat yang sama, asap yang menahan bergemuruh, melonjak ke arah Bai Yun Seng. Ekspresi Bai Yun Seng menjadi pucat. Bola petir yang kacau mengubah arahnya secara acak, terkadang mereka bergerak ke kanan, terkadang ke kiri, sulit untuk menghindarinya. Selain itu, ada jejak asap penahan di sekitarnya, seperti dia berada di tengah hutan kuno. Jika saya bersentuhan dengan asap penahan, saya akan selesai. Oh tidak, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di bukaan abadiku juga terbentuk, apalagi aku sudah kehilangan Gu pertahananku. Bai Yun Seng mengertakkan gigi, tatapannya bersinar dengan tekad. Ambil risiko. Tubuhnya memancarkan cahaya yang bersinar, menggunakan beberapa gerakan Gu, tubuhnya terbang ke udara. Angin kencang meniup rambut lelaki tua ini ke belakang, menunjukkan sikap yang tidak terkendali. Jeritan terkejut terdengar datang dari kerumunan. Bai Yun Seng menyerang ke arah awan kesengsaraan, di atasnya, ada bola petir kacau yang tak terhitung jumlahnya, melihat dari jauh, dia seperti ngengat yang terbang menuju api. Apakah Bai Yun Seng mencari kematian? Ye Lui Sang mengerutkan kening dalam-dalam. Bagus. Hei Loulan, bagaimanapun, memberikan pujian tinggi. Mata Fang Yuan juga bersinar. Menahan asap mungkin tampak tidak berbahaya tanpa kekuatan serangan apapun dan hanya bisa menjebak musuh, tetapi itu memiliki ancaman yang jauh lebih besar daripada bola petir yang kacau. Bai Yun Seng memahami situasinya dan membuat keputusan terbaik. Hanya untuk melihat bahwa setelah dia menyerang awan guntur, bola petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti ikan yang berenang di air. Bam bam bam. Bola petir terus meledak, tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi Bai Yun Seng. Dia terbang ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan kesempatan bertahan hidup dalam rentetan serangan, kecepatan gerakannya terkadang cepat dan lambat di tempat lain, dia memiliki kendali yang besar atas situasi. Luar biasa. Tingkat pencapaian terbang apa ini? Berpikir bahwa Tuan Bai Yun Seng sebenarnya adalah seorang master terbang. Dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam, aku baru mengetahuinya sekarang. Semua orang sangat gembira mengetahui bahwa Bai Yun Seng adalah seorang master terbang. Berpikir bahwa Bai Yun Seng terampil menggunakan cacing Gu jalur awan. Ye Lui Sang memuji, dia tidak terlalu terkejut dengan tampilan terbang. Bai Yun Seng adalah master Gu penyembuhan, tahun-tahun ini ketika dia berkeliaran di dataran utara, dia telah menghadapi banyak bahaya. Dia harus memiliki kemampuan rahasia untuk bertahan hidup sampai sekarang. Sebenarnya, sebagian besar Gu Master penyembuhan terampil dalam pertahanan atau gerakan. Ketika Master Gu ini diasuh, mereka dilatih secara khusus dengan cara ini. Itu karena di medan perang, Gu Master penyembuhan biasanya yang pertama menjadi sasaran, berkali-kali mereka tidak dapat menerima perlindungan dari rekan satu tim mereka. Dengan demikian, Gu Master penyembuhan perlu memiliki cara tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebagai Gu Master penyembuhan nomor 1 di dataran utara, Bai Yun Seng tidak terampil dalam pertahanan, dengan usianya, tidak heran dia memiliki pencapaian terbang seperti itu. Hei Loulan memikirkan hal ini dan menoleh, melihat ke langit jauh. Di sana, Fang Yuan duduk di punggung Raja Serigala Biru, mengamati Bai Yun Seng dengan cermat. Dibandingkan dengan Bai Yun Seng, Chang San Yin yang juga seorang master terbang jauh lebih muda. Burung pipit kecil, kamu benar-benar menikmati dirimu sendiri. Di gedung yang sejati, kehendak matahari raksasa tertawa alih-alih mengamuk.
88 gedung yang sejati bergetar hebat, aurora goyah di langit saat pilar cahaya besar melesat keluar. Gu abadi, mengalihkan bencana. Cahaya bencana pengalihan menyinari Bai Yunseng, menembus bola petir dan menahan asap. Leluhur tua benar-benar memberkati Bai Yunseng, dia menyerang sekali lagi. Di tengah jeritan kaget, ada juga orang-orang yang cemburu dan iri. Ini terlalu aneh, Bai Yunseng bukan bagian dari garis keturunan matahari raksasa, untuk berpikir dia bisa menerima berkah seperti itu juga. Seseorang curiga, seperti yang diharapkan, dia menyerang. Fang Yuan menghela nafas dalam hati, Bai Yunseng telah menjadi faktor penting dalam kontes antara roh tanah dan kehendak matahari raksasa. Roh tanah ingin menyakitinya, sementara kehendak matahari raksasa ingin melindunginya, bersambung.